di okehin aja ya teman-teman. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali walaupun secara online ya. Insya Allah besok untuk yang free bisa bertemu sama saya langsung di lokasi ya, sama Kang Rifan juga. Terus ada kebetulan insya Allah besok Ibu Nunung juga owner kita ada di sana gitu kan, di apa namanya, di lokasi project. Dan kebetulan kalau emang misalkan besok Bapak direktur juga gitu kan, kalau emang besok ada, insya Allah bisa ketemu juga sama teman-teman yang ikut langsung survei ya. Jadi malam ini saya izin ngejelasin gitu kan terkait masalah sistem kerja marketing freelance. Dan di sini juga ada mungkin beberapa yang udah pernah sama saya sebelumnya. Saya pernah ini juga gitu kan, ngelola marketing freelance sebelumnya, dan ada yang udah kenal lumayan banyak juga, dan ada yang baru juga gitu kan. Mungkin yang udah paham ya, yang sebelumnya pernah join di jadi agensi ataupun misalkan di marketing freelance di tempat-tempat lain, mungkin gak bakalan kaget lagi gitu kan, masalah sistemnya juga mungkin udah paham. Nah, bagi yang belum gitu kan, di sini saya mau ngejelasin dulu company profilnya dari PT Buana Media Nusantara atau disingkatnya nanti BMN Group ya. Nah, teman-teman, ini profilnya ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi PT Buana Media Nusantara ini udah berdiri dari awal 2010, teman-teman. Jadi emang mulai jalannya itu Ibu Nunung itu dari 2010, dan alhamdulillah udah ada beberapa proyek. Mungkin nanti juga contoh-contohnya bahkan saya sebutkan itu kan, dari semua unit yang udah sold out gitu kan, itu juga nanti ada di sini semuanya, teman-teman. Nah, ini penghargaan ya. Alhamdulillah PT BMN Group dapat penghargaan dari Bank BTN. Rekor muri juga dapat. Terus untuk penjualan di sini ada peringkat keempat gitu kan. Ini udah berapa kali sebelumnya dapat penghargaan terus ya. Nah, ini untuk visi dan misi BMN Group gitu kan. Ini mungkin teman-teman bisa lihat juga ya di layar. Nanti kalau emang misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan gitu kan. Untuk visinya sebetulnya sih teman-teman juga bisa cek di ini website resmi langsung BMN Group ya. Sama kok untuk masalah visi dan misinya, teman-teman bisa baca juga nanti di sana kalau emang mau santai gitu kan. Kalau emang kurang jelas bisa dicek di website resminya langsung. Nah, ini untuk visi gitu kan, membangun kesejahteraan masyarakat dan lingkungan perumahan Bumi Sakinah dan sekitarnya. Misi menciptakan masyarakat yang madani, menjunjung tinggi kualitas pelayanan, mengutamakan kejujuran dan berbisnis, mengikuti perkembangan iptek dan berinovatif, menciptakan proyek berkembang dengan hasil optimal bagi masyarakat. Nah, teman-teman, untuk proyek BMN Group di sini ada 5 ya. Ada 5 proyek BMN Group, di mana ada Bumi Sakinah 1, Bumi Sakinah 2, Bumi Sakinah 3, ada Bumi Sakinah 4, dan ada Bumi Sakinah Residen. Nah, ini nanti teman-teman di bawahnya nanti ada saya update-nya berapa unit per projectnya ada ya. Nanti yang udah sold out itu kurang lebih udah 2000 unit dari BMN Group ya. Untuk perumahannya semuanya sama, namanya itu Bumi Sakinah. Cuman bedanya nomornya ya. Oke, next. Nah, ini saya sih nggak dilengkapi ya. Di sini ada Bumi Sakinah 1. Aduh, ini biasa teman-teman jangan dicoret-coret ya, punten. Nah, ini Bumi Sakinah 1 itu awal berjalannya dari 2010 ya. Dari awal nih, Ibu Nunung dan tim dulu mulai dari tahun 2010 sampai 2011 itu jumlah unitnya 413, dan itu udah sold out semua di Bumi Sakinah 1. Nah, ini untuk Bumi Sakinah 2 itu yang sekarang ya. Kenapa yang Bumi Sakinah 2 ini dimulainya 2018 gitu kan. Ini sih terhambat masalah perizinan, teman-teman. Jadi Bumi Sakinah 2 itu dulu nggak langsung diproses tuh, tapi Bumi Sakinah 3 dulu, 4, dan misalkan 5. Nah, baru sekarang yang terakhir itu di Bumi Sakinah 2 gitu kan. Nah, kalau di Bumi Sakinah 2, saya gambarin ya, Bumi Sakinah 2 itu yang sekarang kita fokuskan jualan nih. Jadi di Bumi Sakinah 2 itu yang udah total keseluruhan punten, total keseluruhan itu 600 unit. Nah, yang udah terjualnya itu 100 unit lebih, dan sekarang yang udah dibangun ada yang 70% lagi proses pembangunan, ada yang udah 80% lagi proses pembangunan, bahkan udah ada yang 100%
jadi ya siap huni itu yang sekarang kurang lebih 100 unit yang ready ya teman-teman. Yang tadi 70% atau 80% itu emang udah mau jadi, tinggal finish aja gitu kan. Nah, ini totalnya 600 unit, baru sold out 100 unit lebih, dan yang ready 100 lebihan, 100 unitan. Jadi masih banyak nih ya untuk di Bumi Sakinah 2. Nah, untuk Bumi Sakinah 3 ini mulainya 2012, totalnya 110 unit dan itu udah sold out untuk Bumi Sakinah 3. Nah, ini yang luar biasa nih. Bumi Sakinah 4 totalnya 900 unit dan itu cuman 1 tahun, teman-teman. Dalam jangka 1 tahun udah sold out semua 900 unit itu. Luar biasa banget nih Bu Nunung sama tim dari BMN Group bisa sold out 900 unit dalam jangka 1 tahun, luar biasa nih. Nah, ini Bumi Sakinah Bumi Sakinah 2 ya, gambar-gambarnya teman-teman. Ini gambar-gambarnya yang ready sekarang nih ya. Untuk ini kan di sini nih, itu tipe Avenue yang awal ya. Ini udah sold out nih. Tersisa tinggal satu unit lagi. Sekarang yang kita pasarkan itu yang ini nih. Yang ini udah jadi nih. Udah jadi ya, udah siap huni. Nah, ini baru misalkan baru jadi ini. Yang sekarang saya bilang tadi kan ada yang 90% udah hampir jadi, ada yang 80% bahkan udah 100% siap huni, yaitu yang sekarang yang ini nih, yang di layar teman-teman, yang ini. Itu Bumi Sakinah 2 ya. Sebentar. Nah, ini kemarin juga kan masih ada yang nanya bedanya apa gitu kan. Ini yang tipe Huniyu sama Abian itu bedanya apa gitu. Sebetulnya sih bedanya di sini, di desain sama beda 1 meter nih. Jadi di denah layoutnya itu kalau yang tipe Abian ini itu 5 meter kali 12. Nah, kalau yang Abiyu itu 6 kali 10 meter gitu kan. Bedanya di situ, beda di desain. Teman-teman, punten saya unmute dulu ya, biar jelas semuanya. Oke, teman-teman lanjut lagi ya. Saya unmute dulu yang lainnya, punten. Nah, teman-teman, untuk denah lokasinya beda, sama desainnya sedikit beda di dalamnya ya. Kalau untuk gambaran depannya hampir sama aja gitu kan, desainnya gitu kan hampir sama. Cuman yang membedakan itu dari denahnya nih, denah layoutnya. Kalau yang tipe Abian 5 meter kali 12. Kalau yang Buniyu itu 6 kali 10 meter. Jadi beda di dalamnya juga gitu kan, beda sedikit sih. Nah, kalau emang untuk sekarang di sini kan Bumi Sakinah 2 yang kita fokuskan sekarang itu sebenarnya promonya banyak juga ya. Nanti ngebahas promo mungkin selesai saya ngejelasin ini sedikit ya. Saya ngejelasin masalah produk knowledge-nya dulu yang di Bumi Sakinah 2. Jadi teman-teman ini ada tulisan 13 juta all-in. Nah, 13 juta all-in itu apa gitu kan. Kemarin juga banyak yang nanyain nih, terutama yang baru gabung. Jadi 3 juta itu untuk booking. Nah, 10 juta ini DP. Jadi 13 juta ini itu rumah udah bisa langsung ditempatin teman-teman. Cukup 13 juta rumah udah langsung siap huni. Jadi kalau misalkan nanya DP-nya berapa ya, DP-nya cuma 10 juta teman-teman. Hanya 10 juta. Jadi nanti misalkan DP itu misalkan dibayar 5 juta dulu nih, misalkan nanti sebelum SP3K atau sebelum akad, nah itu udah harus lunas 10 juta ini teman-teman. Jadi nanti mau 2 kali, 3 kali, terserah si customer. Yang penting sebelum SP3K atau sebelum akad, itu udah lunas ya DP-nya. Hanya 10 juta DP. Dan untuk bookingnya 3 juta. Dan sebelum misalkan ini, mungkin ada yang udah pada paham juga ya. Misalkan ada customer yang hot banget, tapi dia ragu dengan dia misalkan by check karena di kita kan harus ada by checking ya. Nah, kalau misalkan dari awal langsung booking kan takutnya nggak di ACC ya. Mungkin di kita itu ada yang namanya bisa di reserve dulu. Reservasi ya disebutnya. Reservasi itu kan kayak mengikat unit gitu kan. Sambil nanti datanya itu dikirim buat dicek by checkingnya. Kalau oke, lanjut booking. Kalau enggak kan uangnya dikembalikan kalau reservasi itu kan. Dan itu aman kalau untuk reservasi nggak bakalan ada potongan. Beda halnya kalau sama booking. Booking itu biasanya hangus ya, atau misalkan kena potongan. Biasanya juga kayak gitu kalau untuk booking. Oke, sebentar teman-teman.
Sebentar. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Maaf, ini ada gangguan sedikit. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Untuk 13 juta ini udah apa maksudnya udah all in ya. Udah all in itu udah langsung siap huni, teman-teman. Oke, next. Nah, ini untuk sistem kerja ya, sistem kerja marketing. Mungkin ini yang paling dasar dan yang menurut saya sih emang harus di ini ya sama teman-teman harus namanya itu harus diketahui paling dasar banget itu sistem kerjanya gitu kan. Masalah komisi juga di sini ada gitu kan. Nanti teman-teman langsung bisa bisa ngecek lah gitu kan. Nah, ini untuk yang paling pertama itu sistem kerja marketing. Jadi, untuk sistem kerja marketing itu teman-teman ya, marketing freelance lah gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah mikirin, yang pertama itu nggak usah mikirin untuk bahan promosi, untuk gambar, video, sama copywriting itu nanti kita yang menyiapkan teman-teman. Seperti yang kemarin tuh. Cuman kan saya udah juga nge-share di grup tenggelam tuh teman-teman banyak yang nanyain juga saya japri gitu kan. Dan satu lagi, kalau emang misalkan copywriting itu tenggelam misalkan di WhatsApp, teman-teman bisa ngecek deskripsi grup WhatsApp dan itu bisa diambil di Telegram. Kalau di Telegram kan nggak bakalan tenggelam, teman-teman tinggal ambil fotonya, videonya tinggal di-download gitu kan. Copywritingnya tinggal di copy paste aja. Nah, kalau misalkan untuk apa namanya? Kalau teman-teman udah dapat copywriting gitu kan, terus kedua teman-teman juga saya unmute dulu ya, ada suara sebentar. Yang kedua gitu, teman-teman cara ini promosi terutama harus sama database kontak sendiri gitu kan di WhatsApp yang berteman siapa saudara atau teman boleh lah. Kalau emang teman-teman yang udah sering main, saya rasa apa main di properti gitu kan udah paham ya, di mana nanti teman-teman bisa ngeblast ke data misalkan yang beli lah, misalkan beli dari bank atau misalkan kerja sama-sama teman yang kerja di bank, di asuransi atau di properti gitu kan. Nanti teman-teman bisa kerja sama gitu kan, entah itu beli datanya atau fee-nya dibagi dua. Banyak tuh, biasanya termasuk saya ya, dulu juga kayak gitu. Kita kerja sama sama teman, teman yang di bank, teman yang di sales atau di showroom mobil. Nah, itu karena mereka punya database atau kontak-kontak yang hot prospect yang bagus. Begitupun sekarang teman-teman di sini, karena kan untuk bahan promosinya udah disiapkan, teman-teman tinggal posting, posting di WhatsApp, di IG, di Facebook gitu kan, mau di YouTube atau di TikTok gitu kan yang cepat viral juga. Nah, itu teman-teman harus update. Nanti insya Allah untuk masalah digital marketing kita berjalan bareng-bareng gitu bertahap kita belajar bareng-bareng di sini untuk digital marketingnya. Nah, kalau misalkan yang teman-teman share ada bertanya nih, customer misalkan bertanya terus minat atau tertarik ya, itu langsung arahkan survei aja atau nanti teman-teman kabarin koordinatornya atau saya misalkan nanti kabarin Kang ada yang nanya nih, ada yang mau survei. Jadi teman-teman wajib berkabar dan di sini juga saya tulis wajib isi formulir ya survei. Kenapa? Karena di lokasi itu ada yang namanya sales in-house, ada agensi customer teman-teman nanti diklaim, jadi harus isi formulir survei. Karena di lapangan itu kan orang nggak ada yang tahu ya kalau misalkan nggak ada pemberitahuan ke saya atau ke Kang kalau nggak ada pemberitahuan ke saya atau ke Kang Ripan nanti itu takutnya ada istilahnya yang ngeklaim karena customer itu ada yang suka datang langsung ke lokasi tanpa pemberitahuan. Makanya untuk antisipasi itu teman-teman dari sekarang misalkan udah ada customer yang mau survei, teman-teman harus berkabar dan satu lagi wajib ngisi formulir survei.
dan itu udah kita sediakan juga di grup. Kenapa? Karena formulir survei yang teman-teman kirim ke saya, itu saya kirim di grup marketing, yang ada sales in-house, yang ada direktur, bahkan ada owner gitu kan, semuanya. Jadi nanti gak bakalan ada istilahnya diklaim. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, misalkan, oh saya nggak bisa datang, terus gimana nih customer saya sedangkan mau survei, itu mah tanggung jawab saya sama tim di lapangan untuk nge-closingin, untuk nemenin buyer gitu kan di lokasi. Teman-teman simple, tinggal kirim buyer aja sebetulnya. Kalau mau ngawal, bagus. Mau datang langsung ke lokasi bareng buyer juga gitu kan. Buyer itu konsumen ya. Nah ini tadi udah saya jelaskan, segera japri koordinator, calon buyer akan dihandle sama koordinator atau tim lapangan ya. Saat buyer survei juga tidak wajib mendampingi sih. Mau mendampingi boleh, nggak mendampingi juga nggak jadi masalah. Ini ya teman-teman untuk sistem kerja sih simple. Saya juga di sini tadi lupa menambahkan, kita juga ada training-training gitu kan. Itu insya Allah setiap minggu, seminggu sekali kita ada training, offline maupun online, nanti saya kabarin. Entah itu tentang digital marketing, cara follow up customer, cara main website di gratis, website gratisan gitu kan buat iklan marketplace-nya ya. Di Facebook juga ada cara-caranya ya main marketplace juga teman-teman. Nah, ini komisi. Jadi gini teman-teman, yang paling utama juga kan teman-teman biasanya yang paling sensitif masalah komisi gitu kan, masalah eh, fee ya, fee atau komisi. Nah, di kita untuk besaran komisi, harga rumah kan 300 jutaan ya, itu komisi kita 5 juta. Jadi teman-teman dari closing fee nanti dapat 1 juta, 4 jutanya setelah akad. Dan untuk komisi dicairkan setiap akhir bulan. Sebetulnya ini nggak jadi acuan ya, ini pahit-pahitnya aja. Karena kenapa? Kalau misalkan ini kan kita ada yang nunggu dari bank, biasanya kan kalau emang data si customer-nya bagus mah 3 hari juga bisa cair, seminggu atau 2 minggu juga bisa cair. Cuma pahit-pahitnya kita sampaikan di akhir bulan. Tapi kemarin juga saya udah ngobrol sama Ibu Nunung, sama owner kita, biasanya seminggu, 3 hari, seminggu atau maksimal 2 minggu juga udah cair teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk komisi marketing ya, teman-teman kan di sini ada yang nanya, Kang kalau nggak dikawal, dipotong nggak fee-nya atau komisinya? Enggak. Mau teman-teman mengawal ataupun enggak, fee-nya nggak bakalan dipotong. Jadi teman-teman tetap fee-nya dapat 5 juta atau komisinya 5 juta. Jadi tetap aman ya untuk masalah komisi. Nah, itu teman-teman untuk masalah komisi dan sistem kerja. Sebetulnya sistem kerjanya simple, teman-teman cukup nge-share apa yang kita sediakan bahannya gitu kan. Mau di Facebook, di WhatsApp, mau misalkan nanti main digital marketing kita ajarkan juga gitu kan. Kalau emang ada yang bertanya, itu bagian kita yang handle, bahkan kita bantu prospekin, bantu kita closingkan gitu kan. Terus kedua, kalau misalkan promo promo itu kita banyak ya. Untuk promo sekarang nih, nanti juga bakalan ada pamflet baru atau foto-foto baru, insya Allah di minggu ini, khusus bulan Ramadan, misalkan nanti promonya apa. Nah, nanti kita juga ada. Salah satunya untuk sertifikat udah jelas, legalitas di kita aman banget ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk apa namanya? Untuk balik nama, untuk bukan balik nama ya, untuk SHM juga udah ini ya, nanti ini ada di sini. Legalitas itu sebentar. Karena yang paling penting biasanya legalitas ya, teman-teman. Sebentar ya. Ini saya Oke, sebelum ini sambil saya cari nih, saya lupa tadi naruhnya, teman-teman, untuk legalitas. Untuk promo ya, promo di bulan ini juga banyak banget, teman-teman. Ada promo furnitur nanti khusus yang beli di bulan ini ya. Ada juga nanti saya sampaikan kemarin di grup juga udah saya kirim. Bentar ya. Oke, sebentar. Sebentar. Oh ini, teman-teman, punten. Sebelum saya sharing-sharing itu, ini kebetulan kan untuk penjelasan masalah sistem kerjanya udah ya, sama komisi juga udah. Nah, untuk masalah
tadi legalitas sama promo, nanti juga saya akan jelaskan. Atau sekaligus kebetulan ini owner udah masuk nih, udah masuk Zoom, Ibu Nunung. Ibu coba cek dulu Ibu. Ibu Nunung, cek dulu Ibu punten. Halo Ibu. Halo Kang Hendar. Oh siap. Nah ini Ya. teman-teman, alhamdulillah Ibu Nunung selaku owner dari BMN Group udah ada nih. Nah Ibu barusan kan udah saya jelaskan untuk sistem kerja marketing freelance sama komisi juga udah saya sampaikan. Nah mungkin sekarang langsung buat sharing session aja Bu. Maksudnya untuk sharing-sharing diskusi mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Tadi Hendar juga mau ngejelasin masalah legalitas gitu kan, legalitas sama promo di bulan ini apa aja. Nah, kebetulan kan di sini juga mungkin teman-teman ingin kenal juga nih sekaligus sama Ibu. Boleh sekaligus Ibu sapa teman-teman, kenalan dari Ibu, sama sekaligus mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya, langsung sama Ibu juga boleh. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Ibu buat sapa teman-teman marketing freelance. Baik, terima kasih Kang Hendar ya. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nunung Saudia. Saya kebetulan di PT BMN ini adalah komisaris. Kebetulan direksi ini semua nggak bisa ikut Zoom meeting karena masih ada penutupan pengajian sampai malam. Jadi nggak bisa gabung gitu ya. Insya Allah nanti kapan-kapan gabung. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk ikut di dalam program kami. Jadi kami membentuk Buana Institute ini itu langsung di bawah PT Buana Media Nusantara yang tujuannya adalah untuk membuat pengembangan dalam pemasaran perumahan kami. Jadi karena kami ini berdiri tahun 2010 dan perumahan ini sebetulnya digagas selain masalah bisnis, tapi kami juga ingin membangun komunitas masyarakat di mana bisa memberikan aspek pembangunan dan dampak positif untuk lingkungan di sekitarnya. Karena saya melihatnya di Bekasi ini, kalau kita lihat mapping izin lokasi itu hampir seluruhnya adalah developer besar dan perumahan besar gitu loh. Jadi kita agak ada kekhawatiran juga gitu mengenai dampak sosial yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, makanya sejak 2010 kami coba bergerak di properti gitu, karena menurut saya menjual rumah itu bukan hanya menjual barang, tetapi kita menjual kehidupan. Di mana kami membangun dari 2010 itu Bumi Sakinah 1, berarti sampai sekarang itu kan udah hampir sekitar 10 tahun ya. Nah itu dengan konsumen itu udah seperti keluarga, jadi dari mereka belum menikah sampai mereka udah punya anak banyak itu di Bumi Sakinah gitu. Jadi ini kita merasa sekali bahwa menjual rumah itu harus dengan hati gitu. Karena apa? Karena kita menjual kehidupan gitu. Di mana di situ tempat anak-anak tumbuh, keluarga tumbuh dan lain sebagainya. Jadi itulah yang melandasi visi dan misi kami. Lalu yang kedua, kami menyadari bahwa kami ini pengusaha pribumi yang notabene tentu tidak sekuat perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu. Tapi saya rasa kita mampu bersaing gitu apabila memang kita lurus pada tujuan kita itu yang kedua. Lalu mengenai proyek yang sekarang dilaksanakan itu adalah proyek kelima.
sebetulnya Bumi Sakinah 2 itu harusnya dikerjakan tahun 2015. Tetapi ini tertunda dikarenakan pada saat itu perizinan yang keluar lebih dahulu itu adalah Bumi Sakinah 4. Sehingga kita menunda, perizinan Bumi Sakinah belum keluar, akhirnya kita kerjakan di Bumi Sakinah 4. Karena di kami itu semuanya harus clear gitu. Soalnya kita kalau jual rumah itu sama seperti menjual mobil. Jadi harus ada kendaraannya, harus ada BPKB-nya gitu, dan harus ada STNK-nya kan gitu kan. Kalau jual rumah sama. Jadi rumah itu harus jual itu harus ada rumahnya, harus ada sertifikatnya kan seperti itu. Jadi kami selalu mengerjakan proyek itu dalam keadaan sertifikat sudah ada, IMB sudah ada, dan fisik rumahnya juga sudah ada gitu, karena kita menjual rumah kan. Gitu. Nah ini karena itu prinsip kami, gitu. Sehingga kalau tadi Kang Hendar bilang gimana perizinan, ya perizinan di kita itu sertifikat tuh sudah pecah semua. Jadi nanti begitu sudah pecah, IMB juga sudah pecah semua. Jadi begitu nanti melaksanakan akad kredit dengan bank atau pembelian cash atau pembelian baik bank konvensional maupun syariah, ya sertifikatnya sudah ada gitu. Dan sertifikat itu sudah SHM gitu. Jadi sudah SHM ke nama masing-masing konsumen gitu. Nah, itu dari sisi legalitas. Kalau sertifikatnya sudah pecah, IMB-nya sudah pecah, ya otomatis perizinan perumahannya tentu sudah selesai, karena itu kan tahap awal ya. Sebelum memecah IMB itu kan kami harus melalui 18 perizinan sebelumnya, baru timbul IMB dan baru bisa memecahkan sertifikat. Karena pemecahan sertifikat sekarang tidak bisa kalau tanpa perizinan yang jelas. Gitu. Itu jadi memang prinsip kami itu selalu kalau ngejual rumah itu ya ada rumahnya, ya ada sertifikatnya, ya itu ada IMB-nya gitu. Karena kita sama kayak jual mobil. Jadi ada mobilnya, ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Jadi kalau masalah legalitas itu sudah selesai, Kang Hendar ya. Kalau yang menanyakan masalah legalitas. Saya rasa mungkin kita sharing aja barangkali, karena kalau penjualan di rumah itu sepengalaman saya itu kan banyak permasalahan, tiap-tiap customer itu kan beda-beda gitu, kondisinya seperti apa, terus yang dihadapi juga berbeda, apalagi mereka membeli rumahnya itu dengan pembiayaan pihak ketiga. Jadi pembiayaan pihak ketiga itu adalah dengan pihak bank. Dan tentu pihak bank ini kan mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri gitu. Karena kalau kami kan developer sebetulnya hanya menjual rumahnya saja. Tapi kalau masalah membelinya menggunakan uang apa, itu bisa dengan melalui lembaga pembiayaan atau dengan cash bisa gitu. Itu aja sih saya rasa mungkin. Terima kasih ya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nunung buat waktunya sama buat sambutan kepada teman-teman. Oke teman-teman, ini kita langsung ke sharing session aja ya. Maksudnya kalau emang ada yang mau ditanyakan, yang kurang jelas, yang kurang paham, boleh langsung. Dan satu lagi, besok yang free, saya sarankan wajib datang ke lokasi untuk yang free ya. Kalau misalkan yang sibuk ngaji masalah. Oke, sekarang kita sharing-sharing aja ya. Silakan dibuka aja teman-teman unmute-nya, langsung ditanyakan aja. Silakan. Silakan yang mau tanya teman-teman, jangan di ini ya, buka aja, jangan di unmute. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kang? Kang Prasetyo, Kang Prasetyo. Ya, Kang Prasetyo. Silakan, mumpung ada Bu Nunung kalau mau sharing-sharing Kang Prasetyo. Ya, Kang Hendar. Mau tanya Kang, kan kalau untuk yang saya lihat ya mengenai skema pembiayaannya, untuk banknya ya itu kan masih pakai bank BTN sama BSI ya. Nah sekarang kan banyak tuh Kang lembaga pembiayaan selain perbankan. Nah kira-kira kalau misalkan si konsumen nih punya rekanan lembaga pembiayaan selain perbankan, itu bisa gak Kang dia beli pakai lembaga pembiayaan itu selain perbankan itu? Selain yang BTN Nah, sama itu BSI. kan itu
Oke, mungkin langsung izin ya, langsung ada Ibu Nunung. Kalau misalkan ini kan dari developer biasanya kan udah kerjasama dengan bank yang udah ditentukan. Nah, mungkin kebetulan sekarang ada Ibu Nunung nih, karena ini dari Kang Prasetyo ini menanyakan, boleh nggak sih kelembagaan keuangan yang lain selain dari bank, misalkan yang buat modalin si customer gitu kan, atau bayarin si customer. Nah, mungkin mumpung ada Ibu Nunung, silakan Ibu mungkin izin minta dijawab langsung Ya, dari pihak developer langsung. ya, jadi begini ya, kalau dalam transaksi penjualan rumah, itu kan yang menjadi masalah itu adalah sistem pembiayaan gitu. Karena kalau transaksi barang itu kan pasti developer maunya cash gitu. Karena kita kan nggak mau ikut campur sebetulnya, mereka mau dapat uang dari mana itu konsumen, kan sebetulnya itu bukan wilayahnya developer. Hanya sekarang ada beberapa solusi untuk pembiayaan masyarakat. Pertama, lembaga pembiayaan itu yang saya ketahui adalah perbankan. Itu lembaga pembiayaan yang biasa untuk menangani housing credit, yaitu kredit perumahan. Kalau lembaga non-bank itu ada juga yang saya tahu itu, kalau nggak salah Pegadaian mengeluarkan juga Gria apa gitu. Dia berlaunching juga itu. Tapi saya belum pernah juga ada penawaran kerjasama dari pihak Pegadaian. Terus yang kedua, MNC Finance itu leasing, mereka juga mengeluarkan sekarang yang namanya housing credit. Jadi mereka itu lembaga leasing, tadinya lembaga pembiayaan biasa, tapi bergerak juga di housing credit. Itu yang saya tahu. Tapi kami memang tidak mencoba terlalu banyak membuka terhadap pembiayaan pihak ketiga. Itu dikarenakan biasanya ada penawaran dari masing-masing lembaga tersebut. Kalau saya lihat yang termurah untuk saat ini adalah perbankan, gitu. Karena baik syariah maupun konvensional, kalau dihitung angsuran itu yang termurah memang BTN konvensional saat ini. BNI juga cukup bersaing sama BRI, dan kami sebetulnya mau bank manapun nggak ada masalah gitu. Tapi kami memang nggak ada kerjasama gitu, tidak ada kerjasama karena gini, kenapa kita ada kerjasama dengan BTN? Karena dari tahun 2010 pertama kali saya menjadi developer itu, dari awal memang sudah bekerja sama dengan BTN dalam hal pembiayaan kredit konstruksi untuk perusahaan kami gitu. Nah, dari situlah berawal kerjasama gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau bank lain itu kita bisa bertransaksi dengan bank manapun, dikarenakan sertifikat kan sudah ada, jadi nggak ada masalah gitu. Mau bertransaksi dengan pembiayaan bank manapun bisa, atau lembaga keuangan yang bukan bank. Hanya saya tidak terlalu menyarankan karena menjadi sangat mahal angsurannya. Untuk saat ini yang paling murah itu memang BTN konvensional. Untuk BTN syariah, pokoknya syariah itu hampir sama, dikarenakan mereka sistemnya margin. Karena nanti yang dipakai transaksinya itu adalah mudorobah, yang saya tahu. Kalau di syariah ya, baik itu Mandiri Syariah atau BSI. BSI sekarang udah gabung semua ke BSI ya. Jadi BSI dan BTN syariah itu sama. Jadi karena mereka sistemnya sistem margin yang ditarik di muka, itu angsurannya flat selama 15 tahun, tetapi memang menjadi lebih di atas BTN konvensional angsurannya itu. Jadi, tapi mereka itu lebih flat gitu, karena mereka flat terus sampai akhir masa kredit, karena dia sistemnya sistem margin. Nah itu yang saya ketahui. Ada juga banyak fenomena sekarang itu adalah mengenai perumahan syariah yang sebetulnya bukan perumahannya, tapi lebih kepada pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh si developer. Kalau kami PT Buana itu tidak bergerak di pembiayaan. Jadi kami hanya transaksi perumahan saja. Jadi, nah ini yang kadang-kadang agak menjadi bias gitu, yang dimaksud dengan rumah syariah itu pada kenyataannya itu adalah
perusahaan developer itu menjadi bergerak di bidang pembiayaan gitu. Nah itu yang saya masih sampai sekarang masih agak kurang paham gitu. Tapi kami memang tidak bergerak di pembiayaannya. Kami hanya bergerak di menjual rumahnya. Jadi membangun dan menjual rumahnya. Masalah pembiayaan kami hanya memberikan rekomendasi. Kalaupun misalnya konsumen, oh saya lebih dekat dengan Bank Jabar, saya mau transaksi, nggak ada masalah. Mau dengan bank manapun itu sebetulnya kita tidak ada masalah. Gitu. Nah, saya rasa mungkin kalau masalah pembiayaan gitu kali yang bisa saya sampaikan, dan itu sepengetahuan saya sampai dengan saat ini. Gitu. Itu saja sih, Kang. Oke, siap. Terima kasih untuk Bu Nunung. Oke, Kang Prasetyo udah terjawab ya. Dan ini juga udah ada yang nanya lagi terkait masalah ini. Mungkin ini langsung saya jawab juga nggak apa-apa sih kalau untuk apa namanya ini ada yang nanya dari Kang Zulfan. Assalamualaikum Ibu Nunung, salam kenal. Saya mau nanya, ini perumahan syariah bukan ya gitu kan. Nah ini mungkin saya langsung izin jawab aja. Kenapa? Karena ini perumahan mungkin bukan perumahan syariah ya. Jadi mau muslim non muslim juga bisa, dan satu lagi cuma skemanya mau tadi disampaikan mau yang konven maupun yang syariah juga ada buat Kang Zulfan ya. Jadi bisa sama bank syariah terus sama konven itu juga bisa. Kalau untuk perumahannya kita bukan khusus yang syariah ya, konvensional. Jadi semuanya bisa. Mungkin Kang Hendra Oke, saya tambahkan ya. boleh. Silakan tambahkan Jadi Ibu. gini, kalau perumahannya saya rancang sedemikian rupa, itu akan memberikan kenyamanan kepada kita untuk kita mampu melaksanakan syariat kita sebagai umat Islam. Jadi baik dari masalah tempat tidur, lokasi kamar mandi, terus lokasi kamar, masjid, sedapat mungkin kita sesuaikan atau kami utamakan untuk kenyamanan konsumen bisa beribadah menjalankan syariahnya gitu. Kalau pembiayaan, memang kami tidak bergerak di pembiayaan karena kami bukan perusahaan pembiayaan gitu. Jadi ini terus yang ketiga itu apakah ini eksklusif? Kalau syariah itu berarti hanya umat Islam saja yang bisa membeli, tidak. Jadi kita juga tidak eksklusif. Wah kalau bukan orang Islam nggak boleh beli di sini, enggak juga gitu. Itu silahkan saja gitu. Tapi ada yang udah beli tapi karena terlalu dekat sama masjid dia udah pindah, terus toa masjidnya ada di situ, akhirnya dia pindah juga gitu, akhirnya udah dibeli terus pada akhirnya dia pindah gitu. Nah itu kan kami tidak eksklusif harus umat Islam saja yang beli. Terus yang keduanya kalau secara spesifikasi atau kondisi perumahannya ya memang kami usahakan untuk benar-benar warga itu bisa menjalankan syariat dengan baik. Di situ kami menyediakan masjid, musola dan lain sebagainya, itu disediakan oleh pihak developer gitu. Tapi kalau pembiayaan kalau teman-teman di sini yang dimaksudkan syariah itu adalah pembiayaan, sekali lagi kami bukan perusahaan pembiayaan gitu. Jadi kami memang tidak memberikan pembiayaan karena kami memang bukan lembaga pembiayaan. Itu saja sih, Kang. Siap, siap. Terima kasih buat Ibu Nunung. Ini ada yang nanya lagi, kalau saya dari luar daerah harus gimana, misal di Papua atau ada yang lain. Nah, mungkin biar saya aja langsung. Ini kalau emang yang di luar daerah, kemarin juga saya udah menyampaikan, sebetulnya sih untuk sistem kerja marketing friend itu simple. Mau teman-teman di luar daerah atau beda provinsi, itu nggak jadi masalah. Selama teman-teman bisa mengirim buyer, cukup berkabar sama saya, sama Kang Ripan, teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah fee atau komisi, itu nggak bakalan dipotong sama kita. Emang tugasnya teman-teman itu hanya nyari buyer, kalau emang ada yang respon, mau survei, itu bagian kita yang nge-handle. Kita siap bantu sampai nge-closing-kan gitu kan. Jadi kalau emang mau di luar daerah, kemarin itu ada Kang Sunardi tuh sebelumnya. Beliau juga udah lama jalan di properti, bahkan beliau di Kalimantan. Tapi dia bisa ngirim buyer perumahan-perumahan di Bekasi gitu kan. Nah, maksud saya itu salah satu, beliau itu main digital marketing. Dia
sering iklan di IG sama di Facebook Ads kalau nggak salah itu. Jadi maksud saya itu yang di luar daerah juga nggak jadi masalah. Teman-teman bisa ikut gabung di marketing freelance. Teman-teman kalau emang ada buyer nggak usah khawatir ikut ke sini, cukup kirim buyer aja. Nanti kita yang langsung bantu closingkan di lapangan. Untuk press list ini ada yang nanya dengan pembiayaan syariah baik dengan BTN Syariah atau BSI. Apabila ada boleh Kang di-share. Oh, ini udah saya share Kang buat kemarin yang dari Ibu Nunung udah saya share juga di grup. Mungkin Akang baru gabung, nanti akan saya share ulang ya. Untuk press list dari Bank BTN yang syariah juga udah ada. Untuk press list semuanya udah saya share. Kang, reservasi berapa? Nah, Ibu, ini ada yang nanya reservasi, Bu. Minimal iya. kalau di kita berapa, Bu, minimal, Bu? Jadi begini, tahapan pembelian rumah itu konsumen tentu reservasi dulu sebelum mereka booking. Kenapa penting reservasi? Karena kalau mereka mengandalkan pembayaran kepada kami untuk membeli rumahnya itu adalah melalui pembiayaan kepada pihak ketiga yaitu perbankan, berarti kan harus ada pengecekan BI checking. Karena nanti percuma kalau dia juga nanti bayarnya dari bank, tapi ternyata BI checking-nya juga nggak masuk, kan juga sayang. Jadi tahap pertama itu biasanya konsumen reservasi, lalu menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP. Nah, nanti kami akan bantu untuk BI checking. Reservasi itu berapa? Reservasi itu minimal 200.000. 200.000. Nah, apakah reservasi ini nanti hangus atau tidak? Jadi reservasi ini nanti akan dikembalikan apabila ternyata dia gagal untuk booking dikarenakan BI checking-nya jelek. Misalnya BI checking-nya jelek, dia ada call 5 misalnya yang udah nggak bisa dia mengajukan lagi ke bank, ya sudah, berarti nanti kita akan sampaikan bahwa ini tidak bisa lanjut ke booking. Nah, nanti uangnya itu akan kita kembalikan 100% kepada mereka. Tapi kalau misalnya ternyata BI checking-nya bagus, jadi masih bisa dipertimbangkan untuk bisa lanjut. Nah, berarti nanti dia tinggal nambah 2.800.000 gitu untuk bayar bookingnya. Gitu. Itu aja sih. Oke, siap. Udah terjawab ya teman-teman, reservasi berapa gitu kan standarnya. Mau 200 atau 500, mau 1 juta. Nggak apa-apa, yang penting kan reservasi lah. Maksudnya buat ngiket unit, kalau di ACC sama bank ya baru dilunasin bookingnya gitu kan. Nah, ini ada yang nanya, Bu, yang kemarin sih saya udah bahas juga. Untuk penghasilan 6 juta ini, penghasilan gabungan sama suami istri atau sendiri gitu, karena suami misalkan. Nah, ini apa, Bu? Kalau misalkan ini? Oh iya, kalau misalnya ini kan sekarang kita angsuran sekitar 2 juta ya. Kalau misalnya tenor sampai 25 tahun itu 1,9. Nah, itu tapi kalau misalnya taruhlah tenornya sekitar 10 sampai 15 tahun, itu kan sekitar 2 juta sekian lah gitu ya. Nah, berarti ini kan marketing itu harus dapat customer yang bergaji sekitar 6,5 juta sampai 7 juta. Nah, itu penghasilan siapa? Penghasilan keluarga. Jadi kalau penghasilan keluarga itu kalau bisa joint income suami istri, bisa suaminya saja kalau istri tidak bekerja, atau bisa istri saja kalau suaminya misalnya kerjanya tidak tetap gitu. Nah, kalau mau joint income bisa. Kalau untuk satu orang saja bisa. Kalau joint income kan berarti yang satu gajinya 3 juta, yang satu gaji 3,5. Ini bukan gaji ya, tapi bukan gaji pokok, tapi penghasilan. Jadi kalau penghasilan itu beda dengan gaji pokok. Kalau gaji pokok itu adalah gaji yang diterima pokoknya tanpa uang lembur, uang transport, uang makan. Nah, tapi kalau misalnya penghasilan itu adalah termasuk daripada lemburnya. Kan tiap bulan itu kurang lebihnya akan berubah ya. Karena misal bulan ini dia lemburannya 1 juta, bulan depan 700.000 gitu. Nah, itu kan kalau misalnya joint income suami istri itu berarti yang satunya 3 juta, yang satunya 3,5 juta. Kalau sendiri yaitu penghasilan si suami harus sepenuhnya. Jadi bisa joint income, bisa tidak joint income. Itu tergantung kondisi konsumen. Itu aja sih. Siap. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke, untuk Kang
ini lokasi bebas banjir. Alhamdulillah di sini ya Bu ya, kita bebas banjir teman-teman, dan untuk akses jalan emang kita ini di belakang Harapan Indah. Kalau teman-teman tahu apa namanya, sebelum ke kita juga di situ ada Pasar Bojong, dan satu lagi sebelum di belakangnya Segara City kita itu. Kalau misalkan ini kemarin juga udah saya share ya, teman-teman boleh juga dicek di YouTube. Sebenarnya untuk arah lokasi udah ada di situ gambarannya. Emang kita ini posisinya di belakang Harapan Indah, teman-teman. Buat Kang Dede nih. Nah, untuk Mbak Eka, kita udah jelaskan ya kemarin. Ini rumah ready ya? Iya, kita rumah ready. Dan untuk 13 juta ini udah all in. Jadi nanti booking 3 juta, DP-nya 10 juta, itu udah langsung bisa ditempatin buat Mbak Eka. Ya buat teman-teman juga ya. Jadi intinya 13 juta itu rumah langsung ditempatin. Terus ada Kang Julvan, saya dulu pernah pasarkan perumahan syariah melalui Penspek. Gak jadi masalah Kang. Mau menggunakan Penspek yang lama ataupun yang baru boleh. Menurut saya sih bagusan yang lama. Kenapa? Karena ini juga kita bisa menggunakan skema syariah Kang. Gak jadi masalah. Buat Kang Julvan ya. Oke Bu, sebentar. Nah Bu, ini yang paling nanyain karena di press list itu Bu nggak ada case bertahap. Nah di Buana ini apa namanya, di Bumi Sakinah ini ada case bertahap nggak Bu katanya Bu? Sebenarnya gini, kalau case bertahap sih untuk saat ini nggak ada. Jadi ada case keras aja. Kalaupun bertahap kita hanya ngasih tempo 3 bulan karena rumahnya ready. Karena rumahnya ready. Jadi kalau sebuah transaksi itu kan penyerahannya harus langsung. Jadi rumah itu ada, barang itu ada, surat ada, ya udah gitu. Nah, biasanya kalau cash bertahap itu nggak bisa lebih dari 3 atau 4 bulan. Jadi itu karena penyerahan unit sudah ada, paling nunggu sertifikat selesai, balik nama, ya dia harus lunas gitu. Tapi memang ada risiko. Kalau misalnya dalam perjalanan kita sudah melaksanakan kondisi legalnya udah di AJB kan, udah mau dipindahkan sementara belum lunas. Nah itu juga misalnya dia gagal bayar atau si konsumen nggak jadi beli. Nah ini juga akan menyulitkan di surat-surat. Makanya kami tidak melaksanakan cash bertahap kepada developer gitu. Kalaupun ada itu hanya 3 bulan aja sih gitu. Itu. Jadi 3 bulan dia harus melunasi. Gitu. Nah itu aja sih kalau cash bertahap. Nah tadi juga saya lihat ada pertanyaan mengenai kalau yang UKM atau yang usaha. Single. Yang single juga. Kalau yang single, jadi sebenarnya kalau yang namanya, kalau buat gini ya, ini perlu dibedakan nih, kadang suka agak bingung nih marketing nih. Jadi kalau yang namanya beli rumah, kami sebagai penjual, yang mau beli siapa aja nggak ada masalah buat saya. Gitu. Tapi kalau yang belinya mau minjem uang kepada lembaga pembiayaan, tentu si lembaga pembiayaan kan punya persyaratan. Ya kan? Gitu. Nah, ini ya jadi itu dibedakan gitu. Kalau kami ini kan penjual rumah, yang mau belinya siapa aja nggak ada masalah. Gitu. Nah, tapi kalau bank itu kalau dia belinya menggunakan uang bank, tentu si orang yang akan memberikan kredit itu kan mempunyai beberapa persyaratan. Untuk persyaratan di perbankan itu single bisa, yang penting usianya tidak di bawah 21 tahun. Jadi usianya itu harus minimal 21 tahun. Kenapa? Karena di undang-undang usia di bawah 21 tahun itu tidak berhak untuk menandatangani akte jual beli. Gitu. Jadi itu memang harus berusia 21 tahun minimal. Jadi kalau ada orang tua mau beliin anaknya, itu ya anaknya harus minimal usia 21 tahun. Atau dia yang baru mau bekerja, ya lihat dulu usianya. Kalau masih 20 tahun, itu belum bisa. Tapi harus 21 tahun. Yang kedua, ya yang penting kalau buat bank itu RPC-nya masuk. RPC itu apa? Kemampuan bayar. Nah, kemampuan bayar itu berarti berkaitan dengan gaji. Kalau dia single, usianya di atas 21 tahun, dan gajinya itu masuk, itu ya dia bisa untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank. Gitu. Karena kriteria tiap bank itu berbeda.
Lalu tadi ada pertanyaan itu mengenai yang wira swasta atau UKM. Sebetulnya bisa aja gitu. Yang penting si usahanya itu memang bisa divalidasi oleh pihak bank bahwa usahanya itu secara apa ya, penghasilan itu bisa ini gitu loh, bisa menutupi angsurannya dia gitu. Tetapi akan beda penilaian. Ini kan sejak COVID, BI dan OJK itu ada pengetatan kredit. Jadi pengetatan kredit itu kalau untuk wira swasta bukan pegawai tetap atau bukan karyawan lah gitu. Dia itu RPC-nya hanya dihitung 40%. Bahkan kadang sampai 30%. Jadi maksudnya apa sih RPC sampai 40-30? Jadi kalau misalnya seseorang itu usaha, misalnya dia buka salon nih, terus dia punya keuntungan tiap bulannya itu 6 juta, misalkan. Bank itu hanya menilai 40% dari 6 juta saja dianggapnya. Berarti kalau 40% kan sekitar berapa ya? 2,4 ya. Jadi dianggap kemampuan bayarnya 2,4. Nah, misalnya angsurannya dapatnya 2,6 ya pasti ditolak gitu. Kalau misalnya dianggap 2,4, dianggap penghasilan 2,4, terus ternyata angsuran dia dapat yang 1,9 karena tenornya panjang sampai 25 tahun, ya berarti dia bisa disetujui gitu. Nah, yang kedua, jadi kalaupun dia UKM atau dia wira swasta, boleh-boleh aja, bank juga pasti bisa-bisa saja. Tetapi permasalahannya itu adalah pertama, usahanya itu harus bisa divalidasi. Karena misalnya gini, tapi dia jualannya pecel lele, bagaimana? Nah, pecel lelenya jam berapa? Kan itu kan bank pasti akan survei. Kalau misalnya dia pedagang kaki lima, nah itu agak sulit. Kenapa? Karena pedagang kaki lima kadang suka pindah-pindah. Gitu. Tapi kalau misalnya tukang pecel lele atau tukang apa gitu yang gerobaknya di situ atau dia punya kios bubur ayam misalnya menetap di situ, itu nggak ada masalah gitu sebetulnya. Yang penting penghasilan dia bisa nggak mencapai 6,5 juta atau 7 juta gitu. Nah itu tergantung daripada nanti karena RPC-nya beda. Kalau orang yang punya pegawai tetap itu RPC-nya dihitung 50%. Jadi kalau misalnya gajinya dia 6 juta, berarti RPC-nya adalah 3 juta karena 50%. Kalau angsurannya dia dapat 2,4, berarti dia dianggap mampu karena 3 juta gitu. Itu aja sih penjelasan dari saya. Mungkin nanti lebih detailnya saya juga bisa panggil bagian kredit KPR-nya Bank BTN, baik BTN Konven maupun BTN Syariah untuk bisa gabung juga kapan-kapan di Zoom itu supaya Boleh. bisa lebih paham gitu Boleh, ya. Ibu, boleh. Buat Itu edukasi dari juga, Bu, BSI. boleh itu. Buat edukasi juga karena Iya, boleh. begini, itu banyak sekali marketing kurang paham tentang itu. Terus yang kedua juga kurang bisa membedakan gitu antara transaksi penjualan rumah dan lembaga keuangan pembiayaan. Itu lembaga pembiayaan. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, itu aja sih. Edukasi itu penting ya, Bu ya? Ya, penting banget karena kondisi seperti ini kan kita harus menjadi pembeli yang cerdas. Apalagi teman-teman di sini adalah marketing di mana menjadi konsultan juga kan. Konsultan investasi. Karena orang membeli rumah itu bukan cuman membeli barang, kata saya juga itu membeli kehidupannya dia. Karena selain di mana tempat keluarga mereka bertumbuh, di situ juga menjadi investasi untuk dia. Itu aja sih. Betul, oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Oke, teman-teman, udah dijawab ya terkait masalah legalitas, terus promosi. Sebetulnya sih untuk promo khusus di bulan ini kita udah share ya di di grup. Jadi nanti teman-teman tolong ikut terus. Ada yang nanya fasilitas, sebenarnya fasilitas juga udah kita share teman-teman di grup juga udah lengkap gitu kan. Jadi teman-teman apa yang kita share di grup tolong kadang dicek ulang juga gitu kan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga ditanyakan di sini sebetulnya banyak yang udah kita jelaskan di grup ya. Nah, nanti ini juga hasilnya recordnya itu besok paling saya upload sore atau paling telat hari Senin. Kenapa? Karena emang
ini lumayan besar juga gitu kan, berapa 3 giga lebih lah kalau misalkan malam ini di-upload sama saya juga. Ini paling saya nanti kalau emang pas lagi ada wifi di kantor jadi enak gitu nguploadnya juga. Soalnya ini besar. Jadi paling bisa besok sore atau siang saya uploadnya. Nah, untuk besok teman-teman, jadi saya ngingetin lagi teman-teman, ini karena udah Zoom itu wajib akad teman-teman atau MOU. MOU kerjasama teman-teman udah jadi marketing freelance di Buana Institute atau di bawah naungan langsung developer Buana Media Nusantara. Jadi nanti teman-teman untuk akad akan saya share hari Senin atau paling telat Selasa. Jadi teman-teman nanti isi formulirnya untuk masukkan nomor rekening. Mungkin yang udah paham di marketing plan udah tahu ya sebagian, tapi yang baru misalkan nanti teman-teman silahkan isi gitu kan yang saya share untuk konten-konten juga nanti insya Allah di minggu ini update, teman-teman tinggal ngikutin informasi yang saya share sama di grup Instagram nanti buat konten terupdate juga saya upload terus. Kalau emang ada yang kurang paham terkait masalah tadi seperti fasilitas atau di lokasi kayak gimana, boleh langsung di Japri saya atau Kang Rifan. Kebetulan untuk training center kita mengolah saya sama Kang Rifan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada masalah customer boleh langsung Japri aja. Kalau usah nunggu dulu misalkan seperti yang saya bilang tadi, nanya dulu ke saya, teman-teman baru jawab ke customer itu kadang terlalu lama gitu kan. Jadi kalau emang belum menguasai product knowledge biar langsung kita bantu handle. Tapi kalau emang teman-teman udah paham dengan product knowledge, gaji masalah sama teman-teman sendiri nge-branding atau menawarkan maksudnya diskusi sama si customer gak jadi masalah. Nah, mungkin itu teman-teman saya tunggu besok ya kehadirannya buat yang free. Kita mulai dari jam 9. Kalau emang ada yang datang jam 11, jam 12 gak jadi masalah. Telat juga gak jadi masalah karena emang saya standby sampai sore sama Kang Ripan di sana sama tim. Jadi teman-teman yang free saya sarankan hadir buat ke lokasi biar makin percaya diri untuk menawarkan produk ke customer karena satu tahu mungkin akses jalan jadi tahu, kedua tahu kekurangan dan kelebihan di lokasi atau di Bumi Sakinah. Mungkin itu teman-teman dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? 5 menit lagi nih teman-teman. Atau cukup ya? Udah cukup? Ya silakan. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Udah jelas semua ya? Tinggal actionnya aja nih teman-teman. Ya. Ya, semoga pada lancar juga ya buat promosi-promosi. Insya Allah untuk training saya rutinkan seminggu sekali itu ada, entah itu online maupun offline, terutama masalah digital marketing ya, atau cara iklan gratisan di website ataupun di marketplace Facebook. Karena teman-teman juga banyak sering kesalahan tuh di marketplace Facebook yang sering saya sharing gitu kan sama marketing freelance. Kadang ada informasi seperti yang kemarin baru gabung tuh yang marketing freelance ini bilang bahwa di Facebook itu sering ditolak katanya gitu kan kalau fotonya sama. Jadi minta diupdate konten itu sehari 1 kali. Nah, itu kan nggak mungkin ya kita update konten sehari sekali. Kenapa? Jadi teman-teman juga harus tahu mainnya di marketplace Facebook terutama. Kalau marketplace di Facebook itu nih saya ngasih gambaran sebelum diakhiri ya. Ngasih gambaran di mana teman-teman misalkan ada 4 foto nih, 4 foto konten. Teman-teman pertama ngupload nyusun 1 sampai 4. Nah, ngupload lagi dengan foto yang sama, teman-teman susunannya harus dibedain. Yang tadinya 1 sampai 4 dibalik 4, 3, 2, 1. Atau diacak. Kenapa? Karena kalau di marketplace Facebook, kalau udah sekali di-upload, terus misalkan susunannya sama, itu disebutnya duplikat. Nah, satu lagi, untuk menghindari duplikat, teman-teman fotonya harus di-crop sedikit aja. Itu wajib banget di marketplace. Main di marketplace itu wajib di-crop sedikit aja. Kenapa? Karena kalau nggak di-crop juga disebutnya duplikat. Karena Facebook itu udah makin ketat. Bahkan misalkan kita ngambil nih dari WhatsApp ataupun dari Telegram, kita ngupload. Padahal misalkan baru di-upload nih, tetap ditolak kalau nggak di-crop sama teman-teman. Jadi harus tahu tuh celah-celah main di Facebook, terutama marketplace. Karena untuk dapetin data, kalau saya misalkan di perumahan ya, sebelumnya di Harvest City juga saya, di Harvest City terus di Skariman, saya main marketplace Facebook, dapetin data sehari 10-5 itu dapat banyak banget. Kalau main marketplace-nya teman-teman paham. Karena yang paling utamanya kalau mau main marketplace Facebook, teman-teman wajib banyakin kumpul di grup Facebook
minimal 200, 500 atau ke atas lebih bagus. Karena orang itu yang nggak tahu itu teman-teman main di marketplace, orang itu ngupload satu-satu di Facebook, misalkan di grup Facebooknya ngupload satu, upload satu. Nah, itu salah sebetulnya. Kalau main di marketplace, cukup satu kali upload di marketplace, terus marketplace-nya itu di-share ke semua grup yang teman-teman gabung. Makanya sering banyak yang muncul di Facebook itu paling atas di marketplace. Nah, itu orang yang paling banyak nge-share ke grup, dan dia banyak diklik juga sama orang-orang gitu kan, dilihat, apa maksudnya dicek gitu kan. Itu cara main di marketplace Facebook. Mungkin untuk bahas selanjutnya ya, saya akan adakan pembahasan sharing season khusus marketplace Facebook, website gratisan, sama satu lagi untuk ini FB Ads paling dasar lah gitu kan. Saya ingin ngebukain apa main di marketplace gitu kan. Ini paling dasarnya aja. Kita belajar bareng-bareng di sini sama teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman, karena ini udah apa? Oh, ini dinding double, Kang. Udah double ya, Kang, ini dinding. Oke, teman-teman, untuk masalah nanya ini ya spek rumah itu langsung nanti di grup ya. Saya share ulang lagi biar teman-teman paham. Sama izin saya jawab juga, itu Mia Raja. Tapi kalau kirim ke grup cuma dibatasi 20 grup, Kang. Nah, ini nih, ini juga istilahnya buat Mbak Mia. Emang kita itu pertama nge-share di Facebook, di Marketplace, kita cuma bisa nge-share sekali nge-share itu 20 grup. Nunggu jeda 1 jam, kita bisa nge-share lagi 20 grup yang belum. Nunggu lagi 1 jam, langsung nge-share lagi ke 20 grup. Contohnya apa, bukan contohnya ya, sistemnya kayak gitu. Udah sejam nge-share 20 grup, kita udah 1 jam nih batasnya, baru bisa nge-share lagi ke 20 grup. Jadi emang nggak bisa satu kali nge-share 500 grup, nggak bisa. Facebook juga ada sistemnya. Kalau emang nggak bisa 1 jam, biasanya sejam setengah baru bisa nge-share lagi untuk main marketplace Facebook. Itu Mbak Mia. Oke, untuk pembahasan apa FB Ads, marketplace di Facebook, saya akan agendakan di minggu depan ya, biar teman-teman juga punya target. Kenapa? Karena kebetulan kan sekarang bentar lagi bulan Ramadan gitu kan. Ya, siapa sih yang nggak mau THR atau misalkan nanti buat baju Lebaran gitu kan. Itu saya rasa kita juga harus punya target gitu kan. Teman-teman per hari nanti nge-share ke grup berapa, terus nge-blast data pribadi berapa, terus untuk iklan marketplace di Facebook atau FB Ads berapa. Jadi nanti saya nyoba nanti buat kurikulum ya buat teman-teman biar benar-benar progres sama teman-teman konsisten gitu kan. Walaupun mainnya gratisan tapi prospeknya ada dan nanti bisa dimaksimalkan sama teman-teman. Semoga bisa ngebantu juga gitu kan dari konsep yang nanti saya jalankan atau saya terapkan buat teman-teman. Mungkin untuk malam ini itu aja ya teman-teman dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Nunung juga. Terima kasih udah menyempatkan waktu Ibu buat nyapa teman-teman, udah mau sharing-sharing juga. Mungkin nextnya teman-teman juga bisa ketemu langsung sama beliau nanti kita kalau ada gathering customer misalkan buat besar-besaran di Bumi Sakinah ataupun nanti buat sharing apa kopdar marketing gitu kan, contohnya seperti besok. Kalau emang ada waktu pasti beliau juga Ibu Nunung pasti nyapa teman-teman nanti. Oke, teman-teman, saya cukupkan ya. Semoga teman-teman semuanya bisa pecah telur dan panen closing karena kita semua rumahnya siap huni gitu kan. Jadi manfaatkan rumah yang ready ini buat teman-teman habisin gitu kan dalam waktu 1 bulan kalau bisa sebelum Amin. Lebaran udah habis nih teman-teman. Harus semangat ini ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya. Nanti kalau emang kurang jelas kita lanjut di grup aja. Siap, Kang. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang udah menyempatkan waktu ya. Selamat istirahat teman-teman. Cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.